Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading ya. Ini kebetulan udah aku shuffle. Ada aku pakai deck baru ini sama ini kayaknya. 2 deck baru, tapi aku tuh belinya 4 deck. Ya, karena aku udah ngerasa sedikit bosan dengan yang aku udah pakai. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah dan apa ya? Ini tuh temanya, aduh apa sih deh? Ini tuh temanya yang dia rindukan ya dari diri kamu. Kita bakalan cek energi seseorang kan, makanya aku mau kasih waktu untuk ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya gitu maksudnya ya. Oke, silakan. Udah, kita mulai ya. Yang dia rindukan dari diri kamu ya. Ini tuh kelihatannya kayak gelap banget ya. Sebenarnya ini tuh decknya ini tuh kebanyakan tuh dia pakai warna blue sama purple ya, biru sama ungu, jadi kelihatannya kayak gelap banget gitu ya. Yang dia rindukan dari kamu adalah pertemuan. Kayaknya entah pertama kali kalian ketemu, entah kalian ketemunya itu di mana, atau momen-momen pada saat kalian ketemu itu dia masih inget loh kejadiannya tuh seperti apa. Dan kebanyakan kalian itu ketemu kayak di ruang publik atau di acara umum gitu ya, banyak orang, atau memang bukan yang bener-bener berduaan banget gitu, enggak gitu ya, mungkin lagi ada di event apa, acara apa, banyak orang, atau kalian dikenalin gitu ya, tiba-tiba kenal gitu aja. Pokoknya ini yang melibatkan banyak orang. Dia tadinya tuh sempat kaget deh pada saat ketemu kamu itu. Siapa nih ya gitu. Ada yang awalnya itu nggak yakin kalau kamu tuh sama dia bakalan deket ke depannya. Ada yang awalnya tuh biasa aja. Ada juga yang sebagian dari mereka tuh nggak suka sama kamu awalnya. Nggak sukanya tuh kayak agak, bukan sombong sih, tapi kayak tertutup gitu orangnya. Jadi mereka ngerasa kamu tuh sulit buat dideketin gitu ya. Dan di sini yang dia rindukan ketika kalian tuh lagi komunikasi, lagi chat-chatan, kelihatan kayaknya ada beberapa momen pas lagi chat-chatan itu dia tuh kayaknya suka deh flirtingin kamu, menggoda kamu gitu ya, melontarkan kata-kata yang bikin kamu tuh tersenyum, tersipu-sipu, bikin kamu melayang, bikin kamu tuh kayak ngerasa kayak digombalin gitu loh ya. Tapi yang bikin tambah kangen adalah ketika kamu sama dia udah nggak komunikasi lagi. Ada dari mereka yang masih suka liatin last chat gitu ya, komunikasi kalian yang terakhir gitu ya, kalian ngobrolin apa. Sorry ya, aku ini sambil makan permen jadi kayak agak susah ngomongnya ya. Makan permen Fox, tau kan? Jadi kan permennya kan ukurannya kayak gitu, jadi susah gitu makannya. Nah, di sini recent chat kalian itu suka dilihat sama dia, suka dicek. Apalagi kalau kalian tiba-tiba komunikasinya putus gitu aja. Walaupun dia yang memutuskan komunikasi atau ngediamin kamu, tapi ada masa-masa dimana kayak dia kangen dan ngerasa bersalah banget. Ngerasa bersalah kalau dia tuh kayak ghosting atau ninggalin kamu.
Ada dari mereka tuh yang kayak pengen ngomong gini kadang, gue tuh padahal nggak cakep-cakep banget ya, tapi kok sombong banget ya ninggalin orang gitu. Kayak gue nggak ganteng-ganteng banget, tapi kok gue tega banget ya ninggalin orang. Nah, ada mereka yang ngomong kayak gitu. Kalau kalian yang putusnya di ghosting atau selesainya gitu aja, dari mereka tuh ada yang pengen banget ketemu. Apalagi kalau kalian nggak pernah ketemu, atau apalagi kalau kalian kenalnya dari sosial media, nggak pernah ketemu sama sekali, atau cuma sekali dua kali aja ketemu, mereka tuh pengen banget lihat kamu yang apa ya, kamu tuh sekarang kayak gimana bentukannya gitu ya, kurus, tinggi, cantik, nggak cantik, ganteng, nggak ganteng, atau apa tuh mereka pengen tahu gitu, pengen tahu update-nya aja sekarang kayak gimana orangnya. Nah, saking ada yang udah lama banget deh kayaknya, udah lama banget putus, selesai, atau udah lama banget nggak komunikasi. Ada dari mereka tuh yang tutup kenangannya rapat-rapat. Rapat-rapat tuh bukan berarti mereka udah nggak mau ingat lagi, tapi lebih kayak, oke, ini kenangannya gue simpan aja. Ya, ada yang ngerasa kenangannya indah, ada yang ngerasa kenangannya manis, ada juga yang ngerasa kenangannya nggak baik-baik banget gitu ya, nggak indah-indah banget. Nah, mereka pikir udah ini di close aja, kisah ini, cerita ini, lebih baik mungkin gue nggak usah ingat dulu deh untuk sekarang gitu. Dan mereka memutuskan untuk mengubur kenangan itu. Ya, udah, kalian gak usah sedih. Nah, ada dari mereka tuh yang saking kangennya tuh cari-cari kamu. Cari-cari tuh misalnya udah lama banget nih gak komunikasi, bener-bener lost gitu. Jadi mereka cari-cari kamu. Ini orang apa kabarnya ya, sampai cari ke sosmed. Ada yang gak punya sosmednya kamu malah, jadi mereka cari sosial medianya kamu tuh apa ya. Terus mereka kayak ya pengen tahu aja sekarang kabarnya kamu kayak gimana. Ada yang ngerasa bersalah karena dulu pernah bikin sakit hati kamu atau bikin kamu sedih. Nah, mereka tuh ada yang ngerasa kayak kamu tuh udah sebaik itu dulu sama dia, tapi kenapa dia bisa nyakitin kamu gitu ya. Menyesal apa gimana nih ya. Tapi ada juga yang sebenarnya mereka tuh rindu sama kamu, kangen, tapi mereka susah gitu loh buat cari atau kepoin kamu. Terutama mereka yang udah punya pasangan, udah punya istri atau suami, udah menikah. Mereka bingung, kayak takut ketika mereka kepoin kamu nanti pasangannya tuh tahu ya. Itu juga mereka sangat hindari. Yang mereka rindukan dari kamu adalah kalian kayaknya pernah konflik, kayaknya ya. Kalian pernah konflik, terus kamu sama dia mungkin pernah ribut. Itu dia sangat menyayangkan momen itu. Kayak kenapa sih harus ribut, kenapa harus ada konflik itu. Dan di saat ada kejadian atau momen tertentu itu, dia kayak, kenapa sih gue gak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu yang dia sesali juga, kenapa dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk hubungan kamu sama dia. Ada juga yang mikirnya kayak, kenapa gue se-emosi itu ya. Ini kayaknya kamu sama dia banyak deh yang punya hubungannya tuh lama banget. Jadi kayak apa ya, banyak momen yang dialami gitu, dan jadi banyak hal juga yang diingat-ingat sama mereka tentang hubungan kalian itu. Momen-momen dimana kamu emosi, dia emosi juga. Ya, dia sangat menyayangkan aja gitu loh kalau itu tuh bisa terjadi di antara kalian. Dan betapa bodohnya dia kalau dia tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa atau nggak bisa menyelamatkan hubungan.
kalian. Yang dia rindukan, dia tuh rindu atau kangen banget ketika dia lagi kesepian, kayak dia nggak punya siapa-siapa atau nggak ada yang peduli sama dia, sendirian. Karena aku ngerasa banyak dari mereka tuh yang toksik atau negatif. Kalau orang toksik dan negatif itu jarang banget yang mau deket. Jadi pasti ketika dia kesepian atau sendiri, pasti yang diinget tuh orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, orang-orang yang selalu ada buat dia, orang-orang yang sebelumnya pernah hadir dalam hidup dia. Nah akhirnya dia tuh flashback hal-hal kayak gitu karena dia kesepian sendirian dan gak ada orang yang mau deket sama dia gitu ya. Jadi dia pasti ingatnya kamu pas dia lagi ngerasa kesepian, kayak butuh seseorang, dia pasti ingatnya kamu. Di saat dia ada masalah terus kayak stres banget sama masalahnya, itu dia ingat sama kamu. Apalagi kalau pernah menyakiti, ketika dia punya masalah, ada yang mikirnya kayak ini apa karma gitu ya, dari apa yang pernah dia perbuat sama kamu. Nah, ada dari mereka tuh yang kangen kan, rindu sama kamu. Mereka tuh sampai doain kamu juga, semoga ya kamu happy, bahagia, semoga kamu baik-baik aja, semoga kamu tenang, semoga kamu hidupnya lebih baik. Ada yang sampai ngedoain kamu. Ya istilahnya, ya apalagi kalau kamu tuh pernah baik sama mereka, apalagi kalau sekarang kamu sama dia nggak tahu kabarnya masing-masing, kayak bersembunyi atau nggak komunikasi gitu. Nah ini ada seseorang yang suka ngedoain kamu, semoga kamu hidupnya lebih bahagia, happy, tenang, gak ada masalah gitu. Ya ada orang-orang yang berharap kamu tuh hidupnya lebih baik, gak sedih-sedih. Terutama bagi mereka yang pernah bikin kamu sedih. Yang dia rindukan dari dirimu. Banyak dari kalian tuh yang kayak udah cuek juga sama dia, kayak gak peduli. Tapi entah gimana, dia ngerasa kamu tuh sekarang lebih cantik, lebih menarik, lebih wow dari sebelumnya. Jadi mereka kayak mikir, atau mungkin ada sedikit penyesalan. Kayak, kok sekarang kamu lebih cantik ya pas udah ditinggalin, pas udah putus, atau pas udah selesai sama dia. Kok dulu nggak cantik, tapi kenapa sekarang jadi lebih cantik gitu, jadi lebih menarik. Jadi mereka lihatnya kayak jadi pengen deket lagi kali ya. Jadi pengen deket lagi atau jadi pengen kayak ngeganggu atau godain kamu gitu kali ya. Banyak loh yang mikirnya kayak gitu. Ada yang masih berputar-putarnya tuh mikirin kamu juga masih. Cuma mereka ngerasa kayak kamu sama dia tuh udah ada boundaries yang kayak berlapis-lapis, berlayer-layer, kayak susah buat dia masuk ke dunia kamu lagi gitu. Dan banyak mereka yang ngerasa kamu tuh lebih positif, lebih auranya itu lebih oke lah, lebih positif, lebih glow up daripada dulu mungkin ya. Ya ada dari mereka yang masih suka kepoin kamu, jadinya saking kamu tuh kayak beda aja, nggak kayak dulu. Dan banyak dari mereka tuh yang stuck pikirannya masih di kamu, selalu mencari cara gimana caranya supaya bisa kepoin kamu, entah dari sosial media, entah mereka diam-diam bikin second account gitu ya buat kepoin kamu, atau ya istilahnya ya, atau mereka diam-diam kepoin kamu, entah pakai nomor baru atau apa, cuma ngeliat sekedar kamu online atau enggak, atau kamu tuh ganti profile pic atau enggak. Pokoknya segala macam cara supaya masih tetap bisa kepoin kamu, tahu update-nya kamu, tahu hidup kamu sekarang kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau sikap kamu udah dingin,
Dia nggak mungkin kan tiba-tiba chat kamu nanya kabar atau tiba-tiba bilang kangen gitu kan, I miss you kan, kayak nggak mungkin banget. Apalagi kalau mereka udah pernah bikin salah kan, kayak gengsi dong ya kan. Nah di sini mungkin kamu sama dia pernah ada ini ya, kayak momen putus. Pas putus itu ada dari kalian tuh yang masih tetap keep kontak sama dia. Itu dia kangennya lebih kayak inget gimana kamu tuh kayak mungkin begging atau nggak mau putus sama dia, atau masih berharap gitu ya, atau masih kayak apa sih, kayak memelas gitu, melas untuk nggak mau putus, untuk nggak selesai gitu hubungannya. Ada yang masih keinget momen-momen kayak gitu pas kamu ingin mempertahankan hubungannya, tapi kayak dia pengen udahan aja, pengen putus aja. Nih banyak dari mereka yang kebayang-kebayang, yang masih kebayang tentang kamu, terbayang-bayang ya. Mungkin kamu menghantui hidupnya karena kamu hantu gitu ya. Dia tuh sering banget ingat kamu di malam hari. Apalagi kalau dulu kalian sering apa ya, kayak komunikasi di malam hari, terus tiba-tiba dia kehilangan kamu, itu kan pasti ngerasa banget kayak ada something miss gitu ya, sesuatu yang hilang dari hidupnya juga. Ada dari mereka yang bilang mereka tuh sebenarnya cocoknya cuma sama kamu aja gitu, kayak nggak ada orang yang bisa ngerti dia tuh kayak gimana pekerjaannya dia, gimana keluarganya, terus apalagi ya gimana kehidupannya. Kan nggak semua orang bisa nerima sosok dia yang kayak gitu ya. Mungkin dia ngerasa apa ya, insecure kali ya, jadi dia ngerasa kayaknya nggak ada orang yang bisa mengerti gitu kehidupan dia tuh kayak gimana. Dia suka kangen, dia suka ingat sosok kamu tuh yang sabar banget katanya, penyabar banget. Entah gimana banyak dari mereka yang ngerasa tuh ngomongnya ya kayak beruntung banget bisa deket sama kamu. Banyak hal-hal baik, keberuntungan yang datang pas mereka tuh lagi punya hubungan sama kamu. Mungkin kamu bawa hoki kali ya. Ada loh yang kayak gitu. Bawa hoki supaya apa ya, yang tadinya dia biasa aja, pas dia punya hubungan sama kamu, apa ya, kebaikan tuh datang, kebahagiaan, kegembiraan, pokoknya hal-hal baik lah kayak datang. Ada yang ngerasa tuh kayak mereka tuh nggak bisa cocok sama orang lain, kayak nggak ketemu gitu yang pas. Entah kamunya yang memang cocok buat dia atau dianya yang memang sulit gitu loh buat menemukan seseorang. Dia nggak ngerasa ada yang pas buat dia. Nah, di sini juga yang dia rindukan dari diri kamu adalah sosok kamu tuh selalu bisa bantu dia dalam banyak hal. Mungkin kamu cerdas atau pintar ya atau apa ya, kamu tuh sangat membantu banget hadir di dalam hidupnya dia. Entah bantu pekerjaannya, bantu dia apa gitu, atau kamu sering bikin makanan atau sering masakin dia atau apa. Pokoknya kamu pintar dan kamu banyak apa ya, punya banyak kemampuan lah kayaknya. Dia kayak bisa mengandalkan kamu gitu loh. Kayak dia bergantung juga. Ada yang ngerasa bergantung banget sama kamu, ngerasa tergantungan, bergantung, mengandalkan kamu banget. Jadi ketika kamu nggak ada, agak-agak chaos banget hidupnya ya. Ya yang bikin mereka sedih adalah ketika kamu itu udah cuek sama mereka sekarang. Jadi mereka ngerasa kayak udah nggak ada yang peduli lagi gitu loh. Ya benar-benar ngerasa kayak kesepian aja gitu, sendirian, udah nggak ada yang perhatian,
semua orang kayak nggak peduli sama dia, terutama kalau mereka tuh sifatnya temperamen ya dan introvert. Ya siapa yang mau deket sama orang kayak gitu ya, mungkin kamu doang ya. Yang dia rindukan dari dirimu adalah ada nih dari mereka yang bilang kayak, kenapa sih kamu cuek banget sekarang gitu. Mungkin dari mereka ada yang udah sering bikin status, ada yang mancing-mancing kamu bikin status, atau telepon kamu miss call atau apa gitu ya, atau chat kamu, atau salah kirim chat atau apa, tapi kamu gak menggubris gitu, kayak kamu udah gak mau kenal lagi sama dia. Nah, ada dari mereka tuh yang kayak ngomong kayak gitu, kenapa kok sombong banget gitu, kenapa kok sekarang jadi ada jarak di antara kalian. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak mau jauh, nggak mau yang apa ya, kayak nggak mau yang sama sekali nggak komunikasi sama kamu, masih pengen gitu ya ngobrol atau dekat, walaupun mungkin cuma temenan atau nggak ada status gitu ya. Nah, di sini mungkin ya dulu kamu tuh pernah ngebela dia ketika dia ada masalah ya, mungkin sama teman-teman atau siapa, kamu tuh kayak ngebela dia banget ya. Di saat semua orang nggak ada yang apa ya, nggak ada yang setuju, nggak ada yang sejalan sama dia, di saat semua orang tuh kayak nggak cocok sama dia, tapi tuh kamu ngebelain dia banget. Ada yang ngebelainnya sampai all out banget ya. Totalitas mati-matian gitu. Jadi kayak di saat dia ada masalah kamu ngebela dia banget, tapi orang lain tuh nggak ada yang setuju dan nggak ada yang sejalan sama dia. Nah itu dia sebenarnya ngerasa banget butuh sosok yang kayak gitu di dalam hidupnya mereka. Nah kalian itu ngejagain dia juga, ngejagain dia banget lah pokoknya ya, apapun masalahnya dia, apapun keadaannya, kalian ngejagain banget. Kamu tuh perhatian, kepo juga sama dia. Apa ya, keponya tuh detail banget. Dia bikin status apa, kamu tahu. Dia udah makan atau belum, dia ngepost apa, kamu tuh tahu. Pokoknya sedetail itu ya. Kangennya juga ketika dia ini ya, misalnya dapat good news gitu ya, dia pengen banget kasih tahu kamu, apalagi kalau kalian udah nggak komunikasi, pengen gitu, ada rasa aduh kalau kamu tahu nih pasti kamu bangga banget deh sama pencapaiannya dia, atau kalau kamu tahu pasti kamu happy banget nih sama apa yang dia dapetin sekarang gitu. Atau nggak harus good news aja sih, misalnya ada bad news, rasanya tuh pengen cerita gitu, kayak butuh seseorang yang, atau kayak pengen didengar. Nah itu dia ngerasa kamu tuh apa ya, pas banget jadi sosok seperti itu buat dia. Jadi ketika dia dapat sesuatu pengen kayak gitu, kayak hatinya tuh tergerak buat hubungin kamu atau share good news ke kamu, bad news gitu ya, mungkin perlu insight, perlu teman buat sharing ya. Itu dia pengen banget sebenarnya. Tapi kayak nggak mungkin deh, pasti kamu udah marah banget sama dia, kalian udah berjauhan, nggak komunikasi, takut gitu kayaknya buat ngechat aja tuh takut, apalagi buat cerita ya. Jangan-jangan kamu udah murka gitu sama dia. Ya, nah ketika itu juga ada dari mereka tuh yang kayak pengen ngajakin kamu ketemu, ngajakin kamu makan gitu ya. Misalnya weekend dia kayak nggak ada acara ya, misalnya kayak nggak kemana-mana gitu, dia langsung kayak inget kamu, apa aja kamu aja ya pergi ya, apa ya gitu, maksudnya apa ngajak kamu pergi, apa ngajak kamu hangout ya, ajak kamu ketemu ya gitu. Pengen, apalagi kalau misalnya mereka contohnya ya abis dapet apa sih, habis naik jabatan misalnya gitu ya, pokoknya hal-hal bagus lah, lagi ada berita-berita baik, hal-hal bagus tuh kayaknya pengen celebrate gitu ya, kayak pengen merayakan bareng sama kamu ya. Mungkin kalian tuh masih jadi seseorang yang spesial ya buat mereka. Jadi ketika
terjadi sesuatu tuh pengennya tuh kamu tahu gitu, pengennya tuh ngerayainnya tuh sama kamu, ya. Nggak tahu kenapa. Jangan tanya aku juga bingung ya. Nah tuh kan, ketika dia ada masalah, ketika lagi dia butuh insight banget, butuh masukan, dia tuh ingatnya kamu. Di saat dia kayak lagi sendiri kesepian, itu kan kayak ngerasa hampa ya, itu inget banget sama kamu langsung. Kayak kamu nih bisa jadi seseorang yang apa ya, dia tuh ngerasa apa istilahnya, kalau lagi ngerasa kesepian hampa ya, kayak butuh seseorang ya, butuh temen ngobrol atau temen chat gitu ya, dia ngerasa tuh pengennya tuh ngobrolnya sama kamu, pengennya chatnya tuh sama kamu. Karena kadang ngobrol sama kamu selain memang seru, selain nyambung satu frekuensi, dan kamu tuh bisa kasih insight buat dia. Ya mungkin sebagian kalian tuh udah dewasa atau ya cukup bijak ya, kalau ngasih saran tuh pendapat mereka ngerasa ini apa, bermanfaat gitu loh, insightnya tuh apa ya, sangat logik ya. Pokoknya kamu seseorang yang bermanfaat lah di matanya dia. Oke, ini ada beberapa kartu ya. Ini sih sebenarnya tulisan bahasa Inggris ya. Entah nanti aku mencoba mengartikan atau aku mencoba menangkap isi pesannya apa. Aku juga bingung dalam artian kayak ini mau kalian deskripsiin sebagai pesan yang ingin dia sampaikan, atau bisa juga sesuai tema kita, apa yang dia rindukan dari kamu gitu ya. Pokoknya gitulah ya, nanti mungkin aku artinya juga nggak bener plok-plok sesuai artinya gitu. Cuma aku mencoba membaca sesuai intuisi aku aja ya. Jadi apa artinya di sini kalau misalnya nggak sesuai sama arti bahasa Indonesianya ya udah. Karena mungkin intuisi aku nangkepnya nggak kayak gitu ya. Oke, ini ada katanya adalah look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Yang aku tangkap adalah mungkin dia galau ya, tapi galaunya ini nih penyebabnya tuh kamu, atau dikarenakan kamu gitu, causing you to feel this way. Jadi kayak dia ngerasain sesuatu, apa yang dia rasakan sekarang itu penyebabnya tuh kamu. Jadi istilahnya dia galau, tapi yang dia galauin tuh kamu, atau dia galau tapi galaunya tuh karena kamu. Oke, ini ada trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi yang aku tangkap di sini adalah kamu yang selalu menerima dia apa adanya, apapun kondisi dia. Dan mungkin sekarang atau dulunya dia tuh banyak berubah karena kamu. Karena aku lihat di sini ada transformation, jadi aku tangkap mungkin dia banyak berubah gitu ya, tapi berubahnya tuh karena kamu, dan dia tuh merasa diterima sama kamu, dan kamu bisa menerima dia tuh apa adanya, apapun situasinya dia, apapun kondisinya dia, dan kamu juga percaya sama dia ya. Nah, di sini katanya acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi kayak kamu bikin dia tenang, gak ada hal yang bisa dia rubah juga di luar kendalinya dia, di luar kontrolnya dia. Bisa jadi ya entah dulunya kamu sering bikin dia tenang, tapi ada juga yang aku tangkap di sini adalah mungkin kita harus bisa menerima apa yang terjadi saat ini, keadaan kalian saat ini ya mau nggak mau harus diterima. Dia mau bilang kayak gitu, jadi nggak ada hal yang bisa dirubah untuk saat ini, apalagi hal-hal yang di luar kontrolnya dia, hal-hal yang di luar kendalinya dia ya. Di sini ada soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically ya. Jadi yang mau dia bilang mungkin ya dia ngerasa kamu itu soulmate-nya dia,
belahan jiwanya dia, dan dia ngerasa sudah menemukan soulmate-nya dia. Entah kalian bisa bersatu atau enggak ya, tapi yang mau dia bilang adalah kamu adalah soulmate-nya dia. Jiwanya dia tuh akan tetap selalu ada di samping kamu dimanapun dia berada gitu ya. Pokoknya kamu percaya aja, dimanapun kamu ya, dia tuh jiwanya selalu ada di samping kamu gitu ya, already with you. Oke. Nah di sini ada lagi nih ya, sebentar. Di sini ada twin flames. Apakah kalian twin flames? Ya kalau twin flames ya mungkin kalian twin flames pasti sulit buat kalian bersatu ya kan. Kebanyakan kayak twin flames kan gitu ya, banyak kemiripan, kesamaan, kecocokan, tapi ya sulit buat bersatu. Memang ya jarang banget twin flames yang bersatu kan, kayak 1001 gitu yang bersatu. Nah di sini ada when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Mungkin dia mau bilang, mau sampai kapanpun kenangan dan memori bersama kamu akan selalu dia ingat, akan selalu dia simpan. Itu yang aku tangkap ya. Nah di sini ada look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Jadi kayak ya dia dan cintanya dia itu bakalan selalu ada, dan kamu tuh bisa ngerasain betapa dalamnya cintanya dia gitu. Dan cintanya dia tuh begitu dalam, sedalam samudra. My love for you is as deep as the ocean. Ya, aduh, baper nggak tuh? Nah di sini ada new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dream passionately. Jadi kayak mungkin yang mau dia bilang adalah kalau seandainya kalian udah berpisah gitu ya, mulailah hidup yang baru, berdamai dengan keadaan, dan hiduplah dengan mengejar mimpimu. Nah ini ada lagi power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi kayak you instinctively tuh kayak apa ya? Di situ ada power ya bilangnya. Jadi mungkin dia ngerasa kamu tuh ya sebenarnya bebas aja, punya power, punya kekuatan ya, bebas aja, terserah ya. Kamu mau bilang enggak, kamu mau say no buat dia, atau kamu mau menjauh, walk away, kapanpun itu terserah kamu. Jadi dia ngerasa ya kamu bebas aja, mau bilang say no buat dia, atau mau pergi begitu aja, atau mau menjauh dari dia, ya udah, pokoknya kamu tahu apa yang terbaik buat kamu, know what is right for you, itu menurut dia ya. Nah di sini juga ada lagi a message for you. Mungkin dia mau ngomong ini, atau ini pesan yang harus kamu dengar, atau mau dia sampaikan ya. I'm thinking of you this very moment, you love fills me with light, I love you. Jadi kayak mungkin dia mau bilang dia tuh mikirin kamu ya, terutama mungkin akhir-akhir ini ya. Dan dia ngerasa apa ya, cintanya kamu tuh menerangkan dia gitu ya, fills me with light ya, kayak kamu tuh mungkin memberikan cahaya buat dia. Dan ya udah, dia mau bilang di sini adalah I love you. Oke, itu aja. Kalau kalian ngerasa artinya kok kayak gini, kok kayak gitu, memang aku nggak benar-benar ngerasa mengartikan sesuai bahasanya, tapi lebih ke menggunakan intuisi ya, kurang lebihnya kayak gitu. Karena aku sesuaikan juga sama temanya. Oke, itu aja gengs. Sepertinya nanti kita lanjutin tema berikutnya. Oke, ini zodiaknya mereka yang mungkin merindukan kamu ya. Pokoknya zodiaknya mereka deh. Ada zodiak Leo, Pisces, Capricorn, Virgo, Gemini, dan Cancer. Nah ini inisial hurufnya mereka. Ada huruf U, F, E, O, Q, B, N, T, X, H,
H, dan D. Oke, itu aja gengs. Thank you gengs for watching ya. Tunggu video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.